situasi kondisi masyarakat, dan kebetulan saya punya background wartawan waktu itu, sekarang sudah enggak. Terus saya mau bikin tugas akhir gitu, saya mau bikin film kayak apa nih? Mau bikin film yang tadi saya bilang lucu-lucuan, atau saya mau ngomong gitu. Akhirnya saya putuskan saya ingin bikin film gimana saya mau ngomong ke orang yang nonton gitu, ngajak komunikasi sama yang nonton. In that sense, demonstrate that they have the determination to fight corruption. They are not afraid even to deal with the most difficult form of corruption, the police corruption. Konflik antara lembaga anti korupsi dengan polisi itu merupakan hal yang biasa. Dan ini membuktikan bahwa kerja KPK itu serius. Karena lembaga anti korupsi yang tidak berani menangani kasus yang ada di kepolisian, berarti kerja mereka itu tidak baik. Sedangkan KPK, Anda bisa lihat sendiri bahwa KPK berani menangani kasus yang melibatkan kepolisian. Karena jika Anda ingin memberantas korupsi di negara Anda harus berani memberantas korupsi yang dilakukan oleh lembaga apapun, termasuk kepolisian. So the answer to the current crisis, to me, is very simple. That if we can get the public to demonstrate the support, and then if you can get the president to demonstrate his support, then there should not be any problem. Jadi jawaban saya untuk masalah yang dihadapi KPK saat ini, apabila KPK bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat, dukungan nyata dari masyarakat, yang kedua dukungan dari pemerintah atau dari presiden, maka tidak akan ada masalah. Tepuk tangan dong. Terus sempat ditanyakan juga, betulkah dulu di Hong Kong itu konfliknya sampai ada baku tembak? Apakah betul terjadi seperti itu? It's no gunshot, but the police actually try to storm into our office and tries to set fire to our office. And I was there. We have to guard the door to prevent them to get in. And there was some struggle, but no gunfire. Yang benar itu tidak ada tembakan, tapi yang benar itu ada usaha untuk membakar gedung. Dan memang saat itu terjadi konflik antara kepolisian dan ICAC. Dan saya saat itu sudah menjadi anggota ICAC, jadi saya ikut terlibat dalam usaha untuk melindungi gedung ICAC pada saat itu. But what I think on that one, there was a real crisis. But what I can say, like the Chinese saying, if you know the Chinese, 轉危為機 is any crisis can provide golden opportunity for a better future. So everyone should try to really think how to change the current crisis to be a golden opportunity for a better future. Seperti pepatah Cina, krisis itu bisa menciptakan kesempatan yang baik. Jadi pola pikir Anda sekarang adalah harus berpikir bagaimana untuk merubah krisis yang ada saat ini menjadi suatu kesempatan yang baik di masa yang akan datang. For example, after the crisis, actually steps were taken to reform the police. And the police at that time was very, very corrupt. And now again, Hong Kong police was generally regarded as one of the best, particularly in Asia. So that transformation was mainly due to the result of that crisis. Contohnya adalah yang di Hong Kong yang terjadi itu dengan adanya krisis antara ICAC dan kepolisian. Setelah itu ada perbaikan integritas di dalam kepolisian, sehingga kepolisian Hong Kong yang pada saat itu merupakan salah satu tempat atau lembaga terkorup sekarang menjadi salah satu kepolisian yang terbersih di Asia. For example, this crisis would also enable the president and all of us to think how to make a better KPK. So a few things I can readily suggest. Try to make his independence more secure by enshrining into the constitution. Put it in the constitution about the independence of KPK. Salah satu cara untuk memperbaiki kinerja KPK adalah dengan memasukkan independen KPK atau kemandirian KPK ke dalam konstitusi. Give KPK more power to investigate all kind of corruption. So that includes not only high-level corruption, also petty corruption. Not only in government sector corruption, also in business sector corruption.
also include election bribery, election corruption, so that KPK will be able to try to create an entire clean society, totally. Saran kedua dari saya adalah tiadakan batasan atas investigasi yang bisa dilakukan KPK. Karena saat ini KPK hanya boleh melakukan penyidikan atas korupsi yang dilakukan dengan jumlah lebih dari 1 miliar rupiah. Jadi hal batasan seperti itu harus ditiadakan karena KPK seharusnya bisa melakukan penyidikan atas korupsi sejumlah apapun, bisa korupsi dalam jumlah besar ataupun korupsi jumlah kecil, dan juga korupsi penyidikan yang dilakukan bukan hanya korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau pegawai negeri, tapi juga oleh sektor swasta. Provide more resources to KPK. In Hong Kong, the ICAC. In Hong Kong, we have 7 million people, and our ICAC have 1,300 staff. In Indonesia, how many people we have? 1 billion. Yeah. 1,000 in, that's right. And then how many staff you have in KPK? 500. So obviously they don't have enough staff. So I have great admiration with so little staff, and they can still do so much. So again, I think KPK is really very, very admirable. 1,300. Ya, ada 1.300 staff di ICAC dan populasinya itu adalah 7 juta populasi, dan dibandingkan dengan di Indonesia jumlah staf KPK itu hanya 1.000 jumlah staf KPK 1.180 untuk menangani 240 juta penduduk. Oh. Hongkong 1.300 untuk 7 juta saja. Oke, baik, terima kasih. Tadi sempat ada pertanyaan yang agak out of topic sebenarnya dari Mas Fadel tadi ya, karena kita lagi di sesuai sama passion kamu, bikin sesuatu yang bisa menginspirasi kamu, bisa membuat kamu belajar sehingga orang lain akan mendapat pengalaman yang kamu alami. Itu yang pertama buat saya. Oke, that's simple. Ketika itu bisa merubah kamu, maka itu juga bisa membantu untuk merubah orang lain atau di tempat bisa. Tepuk tangan boleh. Dan sesaat lagi kita akan break untuk lunch, makan siang. Itu aman nih, makan siangnya aman. Kita sudah menyediakan makan siang, misalnya diambil di Kemang. Jauh ya. Saya bahagia loh kalau bersama dengan teman-teman di sini. Kita punya satu energi gitu. Bahagia itu sederhana ya. Bahagia itu udah makan padang. Sederhana. Agak nyambung. Kita kalau ngomong masakan padang, entah nanti makan siangnya apa. Kalau ngomong masakan padang, sebenarnya ada juga masakan padang yang ini juga berkolaborasi. Kalau tadi kan sama masakan Jepang tuh. Masakan padang yang berkolaborasi dari daerah Cilacap. Duta Maning. Bukan lapang ini gitu ya. Tapi sebenarnya sekali lagi boleh terima kasih tepuk tangan ketiga narasumber luar biasa. Wow. Kita adalah orang-orang yang menginspirasi kita, orang-orang yang melakukan hal-hal baik. They do something good in every single thing they do. It always good. Jadi sukses sekali lagi untuk apa yang sedang dikerjakan apapun itu. Dan satu hal yang ingin kita share juga bahwasanya untuk teman-teman di KPK tetap berjuang, tetap semangat. Kita ada bersama dengan kalian untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nama gue
Anti Corruption Film Festival yang dihadiri oleh Bambang Wijayanto, Tommy Hawk dan pemain sutradara kita